Virus. Virus memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh organisme lain. Sebenarnya, termasuk benda mati atau hidupkah virus itu? Virus dapat bermetabolisme sendiri, tidak peka terhadap rangsangan dari luar, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat tumbuh. Maka, virus tidak dapat dikatakan sebagai benda hidup. Namun kenyataannya, virus dapat bereproduksi menghasilkan virus baru dan dapat beradaptasi seperti virus dapat beradaptasi pada beberapa inang. Oleh karena itu, para ahli membuat batasan baru yang mengklasifikasikan virus sebagai makhluk hidup paling kecil yang masih memperlihatkan tanda kehidupan. Virus adalah salah satu unit elemen yang masih menunjukkan tanda kehidupan, seperti memperbanyak diri dalam sel inang dan berevolusi bersama inang. Dari penjelasan ini, maka definisi makhluk hidup diperluas lagi menjadi: hidup adalah suatu unit elemen yang dapat memperbanyak diri, menghasilkan keturunan, serta dapat berevolusi. Namun, virus masih dikelompokkan ke dalam golongan tersendiri di luar kingdom makhluk hidup. Tentu saja dari penjelasan ini, kamu dapat menjawab pertanyaan sebelumnya. Virus tidak dapat diamati dengan menggunakan mikroskop cahaya karena ukurannya sangat kecil, yaitu sekitar 0,2 mikron. Virus hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop elektron. Virus mengandung sejumlah kecil asam nukleat atau DNA saja atau RNA saja yang diselubungi semacam bahan pelindung yang terdiri dari protein, lipid, glikoprotein, atau kombinasi ketiganya. Bentuk virus beraneka ragam. Ada yang bulat, berbentuk batang, dan ada yang bentuknya seperti huruf T. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup atau sel inang, karena tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Virus tidak dapat hidup bebas di alam. Virus hanya dapat hidup secara parasit di dalam tubuh manusia, tumbuhan, atau hewan. Penyakit manusia akibat virus seperti influenza, cacar, polio, hepatitis atau penyakit hati, demam berdarah, AIDS atau acquired immunodeficiency syndrome atau sindrom runtuhnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV menyerang sel darah putih yang mereproduksi zat kekebalan atau antibodi, sehingga tubuh penderita mudah terserang penyakit lain. Masa inkubasi HIV biasanya 8 tahun, jadi penderita tidak langsung menunjukkan serangan. Setelah lebih kurang 8 tahun, penderita akan sering menderita flu, batuk, diare terus-menerus karena menurunnya kekebalan tubuh. Tubuh penderita lama-kelamaan menjadi kurus kering dan akhirnya meninggal. Penyakit tumbuhan akibat virus seperti penyakit mosaik, yakni jenis penyakit yang menyerang tanaman tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Penyakit tungro, yakni jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Penyebabnya adalah virus tungro. Dan penyakit degenerasi pembuluh tapis pada jeruk. Penyebabnya adalah virus citrus pine plume degeneration atau CVPD. Penyakit banci top yaitu jenis penyakit yang menyerang tanaman pisang. Penyebabnya adalah banci top banana virus. Penyakit hewan akibat virus seperti penyakit tetelo, yakni jenis penyakit yang menyerang bangsa unggas, terutama ayam. Penyakit ini disebabkan oleh Newcastle Disease Virus atau NCDV. Penyakit rabies, yakni jenis penyakit yang menyerang anjing, kucing, dan monyet. Penyakit ini disebabkan oleh virus rabies. Penyakit kuku dan mulut, yakni
jenis penyakit yang menyerang ternak besar seperti sapi dan kerbau. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari familia Picornaviridae. Flu burung, yakni penyakit pada unggas yang disebabkan oleh virus avian. Virus ini juga dapat menyerang manusia dan menyebabkan kematiannya. Semua penyakit yang disebabkan oleh virus berbahaya seperti hepatitis, AIDS, flu burung, belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Tujuan dari obat-obat yang sudah ada atau vaksinasi adalah untuk mengurangi kesempatan terjadinya infeksi.